Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Diva. Saya mahasiswa semester 1 dari program pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dari buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Bab 2 ini mengkaji tentang dinamika Pancasila pada era pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru, serta reformasi. Pembahasan pada bab 2 ini diawali dengan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang yang diketuai oleh Dr. Haji Manwedjodiningrat dan didampingi oleh dua wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang pertama dengan tokoh-tokoh pembicara pada sidang tersebut yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Dalam pidato Insinyur Soekarno, beliau menyampaikan 5 gagasan tentang dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan dan kebudayaan. 5 butir gagasan itu diberi nama Pancasila. Pidato inilah yang kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila 1947. Kemudian dibentuk panitia kecil berjumlah 8 orang yang beranggotakan Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. 2. Periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945, hal penting dalam sidang ini adalah disetujuinya pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI bersidang untuk menetapkan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan rumusan Pancasila yang disahkan PPKI dengan Piagam Jakarta terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat bagian timur mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan diganti dengan istilah yang Maha Esa. Pemilu yang pertama pada 1955 dilaksanakan untuk membentuk badan konstituante yang akan mengemban tugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen. Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida atau posisi tertinggi yang membawa ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA sebagai menteri dalam kabinetnya, mengakibatkan pertentangan antar pihak begitu keras antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat. Peristiwa itu dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30 SPKI, yang menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto,
yang diawali dengan terbitnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang dibuka di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Muhammad Yusuf. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, terdapat rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the Founding Fathers. Kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.